Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star, episode 221. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya, harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode selanjutnya, Luo Feng memulai perjalanannya menuju wilayah rahasia Yuan Ao, sebuah tempat misterius yang ditunjukkan oleh dewa leluhur. Ia tiba di sebuah planet mineral yang tandus sebagai titik terdekat yang bisa dicapai. Setelah memastikan arah, ia mengubah wujudnya dan menggunakan istana awan darah untuk melaju menembus alam semesta yang gelap. Perjalanan ini tidak dilakukan dengan teleportasi terus-menerus karena akan sangat melelahkan, sehingga ia memilih cara yang lebih stabil meski sedikit lebih lambat. Di sisi lain, di wilayah rahasia umat manusia, pendiri kapak besar membuat keputusan penting. Ia berniat menjelajahi lautan semesta, tempat luas dan berbahaya yang menyimpan banyak harta karun tertinggi. Ia mempercayakan seluruh urusan umat manusia kepada pemimpin kota kekacauan utama selama kepergiannya. Tujuan utamanya adalah sektor Puncak Miring, sebuah wilayah ekstrim yang sangat berbahaya, namun kaya akan peluang besar. Pendiri kapak besar menjelaskan bahwa ia memiliki diagram sisa dari sektor Puncak Miring, sesuatu yang sangat langka dan berharga. Dengan peta tersebut, ia berharap dapat menemukan harta karun tertinggi, atau setidaknya harta kuat yang dapat meningkatkan kekuatan umat manusia. Meski berbahaya, ia tetap yakin untuk berangkat sendiri karena resiko di sana sangat tinggi. Bahkan bisa membuat makhluk kuat terjebak selamanya, atau jatuh dalam tidur abadi. Sementara itu, setelah 8 hari perjalanan, Luo Feng akhirnya tiba di wilayah rahasia Yuan Ao. Ia mengamati tempat itu dan memahami bahwa wilayah tersebut terdiri dari 12 daratan luas yang dihuni berbagai makhluk dari banyak ras. Semua wilayah ini berada di bawah kekuasaan Master Yuan Ao, makhluk istimewa yang mengumpulkan kehidupan dari berbagai ras lemah dan membiarkan mereka berkembang serta bertarung di dalam wilayahnya. Di wilayah itu, perang abadi terus berlangsung sebagai semacam ujian alami yang melahirkan pejuang kuat. Dari konflik tersebut, banyak pejuang abadi dan bahkan kesatria alam semesta muncul. Namun bagi Luo Feng, kekuatan mereka belum berarti apa-apa. Ia lebih tertarik pada potensi besar yang tersembunyi di balik semua itu, menyadari adanya bahaya yang bisa mengancam asal-usul alam semesta. Luo Feng segera bergerak memasuki salah satu benua di wilayah rahasia Yuan Ao dan menemukan lapisan pelindung berupa membran cahaya 7 warna di langit. Membran itu sangat kuat, namun ia dapat menembusnya dengan mudah. Saat berada di udara, ia merasakan gaya hisap yang sangat kuat dari bawah, cukup untuk membuat makhluk lemah sulit terbang. Namun begitu ia mendarat, gaya tersebut langsung menghilang. Ia pun menyadari bahwa semua ini adalah hasil rancangan luar biasa dari Master Yuan Ao yang menciptakan keseimbangan antara langit dan daratan. Saat mengamati sekeliling, Luo Feng melihat sebuah medan perang luas yang dipenuhi tulang belulang. Beberapa masih baru, menandakan pertempuran baru saja terjadi. Ia menyadari bahwa kekuatan para petarung di tempat itu tidak terlalu tinggi. Kebanyakan hanya sampai tingkat penguasa sektor. Di kedua sisi medan perang berdiri kota-kota besar dengan pasukan dari berbagai ras yang berjaga. Suasana dipenuhi aura kekerasan dan sejarah panjang peperangan. Untuk menyelidiki tanpa menarik perhatian, Luo Feng menyamar menjadi salah satu ras lokal. Ia kemudian bergerak ke dalam kota dan terus memantau keadaan sambil memeriksa alat berupa katak emas di tangannya yang digunakan untuk mendeteksi target tertentu. Karena wilayah ini sangat luas, ia harus melakukan pencarian panjang dengan teleportasi berulang. Proses ini memakan waktu lama, bahkan bisa berlangsung hingga ribuan tahun jika harus menjelajahi semua benua. Setelah setengah tahun pencarian, akhirnya terjadi perubahan. Mata katak emas yang sebelumnya abu-abu tiba-tiba berubah menjadi merah, menandakan target telah terdeteksi. Luo Feng segera menuju arah tersebut dengan hati-hati, tidak ingin memperingatkan sesuatu yang mungkin berbahaya.
Dalam perjalanannya, ia mengamati kehidupan di benua itu, termasuk konflik dan kisah para penduduknya yang penuh emosi, mulai dari cinta hingga kebencian. Di tengah perjalanan, perhatiannya tertuju pada seorang prajurit bernama Buah yang sedang diburu oleh pasukan kuat. Tepat saat nyawanya terancam, Luo Feng menghentikan waktu di sekitarnya dan menyelamatkannya. Ia membaca ingatan Buah untuk mendapatkan informasi tentang wilayah tersebut. Sebagai bentuk ketertarikan, Luo Feng bahkan meningkatkan kekuatan Buah hingga mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam sekejap. Buah merasakan perubahan luar biasa dalam tubuhnya. Rasa sakit hebat menyebar, namun di saat yang sama kekuatannya meningkat dengan cepat. Penglihatan dan pendengarannya menjadi jauh lebih tajam, bahkan luka di wajahnya menghilang. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya dan terkejut ketika baju zirahnya hancur begitu saja, seolah tidak berarti apa-apa. Saat ia mencoba terbang, tubuhnya melesat dengan kecepatan tinggi. Saat itu, ia sadar bahwa dirinya telah berubah menjadi sangat kuat, bahkan mencapai tingkat orang suci puncak yang selama ini hanya menjadi impian. Kegembiraan memenuhi hati Buah. Ia teringat perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan, dari prajurit biasa hingga menjadi bagian dari keluarga besar yang berkuasa. Kini, dengan kekuatan barunya, ia merasa mampu membalas semua penghinaan yang pernah ia terima. Ia percaya bahwa kekuatan ini adalah berkah dari dewa, namun juga menyadari bahwa hal itu bisa membawa bahaya jika diketahui orang lain. Dengan penuh ambisi, ia bertekad untuk kembali dan merebut kekuasaan, membangun wilayahnya sendiri, dan menjalani kehidupan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sementara itu, Luo Feng sudah tidak lagi memikirkan Buah. Ia fokus pada tujuannya yang sebenarnya, yaitu menyelidiki sumber bahaya yang terdeteksi oleh katak emas. Dari ingatan Buah, ia mengetahui bahwa targetnya berada di Gunung Api Ganas, tempat tinggal makhluk yang disebut legenda. Namun bagi Luo Feng, kekuatan seperti itu masih tergolong rendah. Ia memahami bahwa sistem kekuatan di benua ini sangat terbatas, dan sebagian besar makhluk tidak bisa berkembang jauh karena keterbatasan sumber daya. Luo Feng segera menuju Gunung Api Ganas, sebuah wilayah berbahaya yang dipenuhi makhluk kuat dan lava panas. Di sana, berdiri sebuah kastil hitam yang dijaga ketat oleh para prajurit kuat. Di dalam kastil itu, seorang dewa bernama Pofah menguasai wilayah tersebut dan mengendalikan berbagai konflik di sekitarnya. Namun tanpa disadari oleh siapapun, Luo Feng telah tiba dan menggunakan kekuatannya untuk menguasai situasi dalam sekejap. Dengan mudah, Luo Feng menangkap dan mengendalikan Dewa Pofah menggunakan kekuatan ilusi dan energi yang sangat besar. Ia membaca seluruh ingatan Pofah untuk mencari kebenaran di balik ancaman yang disebutkan oleh Dewa Leluhur. Meskipun prosesnya cepat baginya, hasilnya justru membingungkan. Tidak ada hal mencurigakan atau istimewa yang ia temukan. Kehidupan Pofah tampak biasa saja, dimulai dari bawah hingga akhirnya menjadi pejuang abadi, lalu bergabung dalam kelompok tertentu setelah jiwanya dikendalikan oleh kekuatan lain. Semua yang ia lihat terasa normal, seolah tidak ada ancaman besar yang tersembunyi. Meski begitu, Luo Feng tetap menjalankan tugasnya, karena mata katak emas berubah merah saat mendeteksi Pofah. Ia memutuskan untuk membunuhnya. Dengan kekuatan negara emas, Luo Feng menghancurkan Dewa Pofah dengan mudah. Bagi Luo Feng, pejuang abadi seperti Pofah tidak berarti apa-apa. Namun, kematian ini tidak memberikan jawaban yang ia cari, justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Di tempat lain, Dewa Guru Pelebur Obor merasakan kematian Pofah dan mulai curiga. Ia menyadari bahwa ada kekuatan misterius yang jauh lebih kuat dari Pofah. Namun, ia tidak menyangka bahwa ancaman itu berasal dari luar wilayah mereka. Ia mengira ini hanyalah konflik antar dewa di dalam wilayah itu sendiri. Meski waspada, ia memilih untuk menunggu dan tidak langsung bertindak. Luo Feng kemudian menghubungi Dewa Leluhur untuk melaporkan temuannya. Ia diberitahu bahwa Pofah hanyalah bagian kecil dari masalah yang lebih besar, dan ia harus terus membunuh siapapun yang membuat katak emas bereaksi. Tanpa pilihan lain, Luo Feng memperluas tindakannya. Ia mengaktifkan kekuatan penuh negara emas, menyelimuti seluruh dataran Pulau Juan dalam cahaya emas yang sangat kuat, bahkan mengunci ruang sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Seluruh makhluk di Pulau Juan merasakan kehadiran kekuatan mengerikan itu. Para pejuang kuat bahkan tidak mampu bergerak, termasuk dua dewa terkuat di wilayah itu, yaitu Master Dewa Mohe dan Master Dewa Peleburan Obor. Luo Feng kemudian memusatkan pencariannya dan menemukan sumber sebenarnya. Katak emas menunjukkan bahwa target bukanlah Mohe, melainkan Dewa Peleburan Obor.
Dari kejauhan, mata katak emas kembali bersinar merah, menandakan bahwa dialah kunci dari misteri yang selama ini dicari Luo Feng. Luo Feng berdiri di atas mulut gunung berapi sebelum tiba-tiba menghilang dan mulai berpindah-pindah tempat dengan sangat cepat. Ia muncul berulang kali di berbagai lokasi di benua gelap. Setiap kali mendekati roh abadi untuk diperiksa menggunakan katak emasnya. Dalam waktu singkat, ia telah mengamati ratusan roh abadi. Dari semua itu, hanya 12 yang membuat mata katak emas bersinar merah, menandakan mereka adalah target. Dengan cepat dan hati-hati, Luo Feng menyegel ke-12 roh abadi tersebut dalam ruang khusus agar tidak bisa bergerak. Setelah itu, Luo Feng menuju istana Dewa Peleburan Obor yang berada di tengah wilayah gunung berapi. Begitu tiba, ia menyadari ada 2 target di dalam istana tersebut. Dengan tenang, ia memasuki aula utama tanpa terdeteksi penjaga. Di sana, ia menemukan Dewa Peleburan Obor yang sudah terjebak dalam kekuatan tak kasat mata miliknya. Luo Feng segera memastikan bahwa sosok ini memang salah satu target penting yang menyebabkan reaksi pada katak emas. Luo Feng mencoba menggali informasi dengan menjebak Dewa Peleburan Obor dalam ilusi. Meskipun tidak bisa membaca ingatannya secara langsung, ia tetap bisa menginterogasi dan mendapatkan jawaban. Namun, semua yang didapat terasa biasa saja dan tidak menunjukkan ancaman besar. Hal ini membuat Luo Feng bingung, karena seharusnya target yang dicari berkaitan dengan bahaya besar bagi alam semesta. Ia kemudian memanggil satu roh abadi lain di dalam istana dan membaca ingatannya untuk mencari petunjuk tambahan. Dari penggabungan berbagai ingatan, Luo Feng menemukan satu kesamaan penting. Semua roh abadi yang menjadi target ternyata adalah pelayan jiwa dari Dewa Peleburan Obor. Ia lalu memanggil seluruh roh abadi target yang telah ia tangkap sebelumnya dan mengumpulkan mereka di satu tempat. Setelah memeriksa semuanya, ia memastikan bahwa mereka hanyalah makhluk biasa, tetapi memiliki hubungan sebagai pelayan jiwa. Ia juga menemukan masih ada beberapa pelayan lain, termasuk yang lebih lemah, namun mereka tidak memicu reaksi katak emas. Akhirnya, Luo Feng menyadari bahwa sumber sebenarnya mungkin bukan para pelayan, melainkan tuan mereka, yaitu Master Yuan Ao. Setelah mendapatkan informasi tambahan, ia langsung memusnahkan semua target tanpa ragu, termasuk Dewa Peleburan Obor. Kemudian, ia berpindah ke wilayah lain yang lebih luas untuk melanjutkan pencariannya. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Luo Feng, Master Yuan Ao telah menyadari semua yang terjadi dan mulai menyiapkan rencana besar. Seolah-olah semua ini memang bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Benua Menjulang adalah salah satu dari 12 benua besar yang penuh kehidupan dan konflik. Tempat itu telah lama menjadi medan perang bagi berbagai kekuatan, mulai dari perang antar pemimpin gerombolan hingga perang para dewa. Akibatnya, banyak makhluk kuat lahir dari pertempuran tanpa henti tersebut. Di sana terdapat 6 dewa utama, sekitar 1000 pejuang abadi, serta tak terhitung jumlah setengah dewa dan legenda yang terus berjuang untuk bertahan hidup. Di tengah benua itu, Luo Feng turun dan segera mengaktifkan kekuatan besarnya. Cahaya keemasan yang luas menyelimuti seluruh wilayah, mengunci ruang dan waktu. Makhluk yang lebih lemah masih bisa bergerak, tetapi para pejuang abadi dan dewa utama sama sekali tidak berdaya. Mereka tidak bisa melawan ataupun melarikan diri. Banyak dari mereka mengira bahwa kekuatan itu berasal dari dewa tertinggi Yuan Ao, satu-satunya sosok yang mereka yakini mampu melakukan hal sebesar itu. Namun, di dalam sebuah istana megah, Dewa Tao menyadari bahwa ini bukan kekuatan tuannya. Ia adalah pelayan jiwa Yuan Ao, sehingga ia tahu perbedaan kekuatan tersebut. Ketika Luo Feng muncul di hadapannya, semua orang terdiam. Luo Feng dengan mudah mengendalikan Tao dan memaksanya mengakui bahwa ia memang pelayan jiwa Yuan Ao. Ia juga meminta daftar semua pelayan jiwa lainnya. Dan dari situlah Luo Feng memastikan bahwa para targetnya adalah para pejuang abadi yang memiliki hubungan langsung dengan Yuan Ao. Tanpa ragu, Luo Feng memutuskan untuk memusnahkan semua target tersebut. Para pejuang abadi yang menyadari nasib mereka mulai memohon ampun, tetapi Luo Feng tidak terpengaruh. Tepat saat itu, sosok besar akhirnya muncul, Master Yuan Ao. Ia menembus penghalang dan memasuki benua menjulang dengan kekuatan luar biasa. Ia segera mengeluarkan lautan api emas yang menyelimuti benua, mencoba melindungi para bawahannya dan melawan kekuatan Luo Feng. Namun kekuatan Luo Feng ternyata jauh lebih unggul. Dengan kendali penuh atas ruang dan waktu melalui negara emas, ia mampu menekan bahkan kekuatan Yuan Ao. Ketika kedua kekuatan bertabrakan, Luo Feng langsung menghancurkan para targetnya tanpa memberi kesempatan. Api pelindung milik Yuan Ao runtuh dan para pelayan jiwa pun musnah seketika. Pertarungan ini menandai awal bentrokan besar antara dua kekuatan luar biasa. Dengan Luo Feng menunjukkan bahwa ia tidak gentar menghadapi dewa tertinggi sekalipun.
Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star episode 221. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.